Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas responnya, sudah 26 ya. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu, jadi dalam kegiatan refleksi setelah kita mendapatkan umpan balik ya atau feedback dari mahasiswa, tugas kita nggak selesai. Ada satu lagi langkah tugas dosen, melakukan konfirmasi. Jadi belum tentu ketika kita minta mereka, kamu dapat apa sih setelah belajar dengan Bapak? Bla 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 bla. Kalau kita tidak lakukan yang namanya elaborasi, maka pemahaman mereka itu bersifat dangkal. Maka dari semua respon mahasiswa, kita lihat mana yang responnya itu sifatnya masih ngambang. Mana responnya itu yang perlu dikonkretkan lagi. Nah, ini tugas kita ya. Jadi itu disebut dengan finishing touch. Jadi sentuhan akhir yang menentukan. Jadi mengajar itu sampai pada sentuhan akhir. Jadi polesan terakhir itu adalah melakukan konfirmasi. Kamu paham itu ya? Iya. Yang mananya? Nah itu, memastikan mereka bahwa memang mereka paham. Saya akan ambil satu contoh. Izin Bapak Ibu yang menuliskan materi yang disampaikan sangat lengkap dan menjadi motivasi dalam penerapan pembelajaran. Izin, ini punya siapa? Ayo, ngaku. Saya Pak Sandi Rais, Pak. Maaf. Pak Sandi, oke Pak Sandi. Izin Pak, Bapak termotivasi untuk menerapkan pada aspek mana? Baik, terima kasih Pak Dian. Dari segi penerapan ini Pak, dari segi gimana caranya kita sebagai dosen diterapkan ke mahasiswa, cara penyampaian, cara dari struktural yang teratur dalam penyampaian ke ini ke mahasiswa dari ini Pak, dari dosen ke mahasiswa. Saya rasa seperti itu Pak. Oke, jadi cara penyampaian ya Pak ya. Jadi Bapak, Pak Sandi termotivasi untuk lebih menata lagi cara penyampaian, begitu ya Pak ya? Iya, benar Pak. Jadi perlu kita memastikan bahwa apa yang disimpulkan mahasiswa itu benar Bapak Ibu. Jadi jangan hanya satu arah saja. Jawab pertanyaan, kasih tugas nggak pernah diperiksa gitu ya. Nah itu tidak ada gunanya. Jadi ingat tadi, hukum manajemen itu adalah respon mempengaruhi kinerja. Jadi ketika Pak Rais telah bilang bahwa Pak Sandi bilang, saya termotivasi untuk menerapkannya. Bapak termotivasi menerapkan yang mana? Kata Pak Sandi, saya menerapkan langkah-langkah dalam pembelajaran. Nah, itu kan lebih konkret. Harus lebih konkret. Terima kasih, Pak. Ini contoh saja, Pak ya. Ini contoh saja, Pak Sandi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya minta ke Ibu Devi Lusiria. Ibu Devi, selamat siang. Ibu Devi. Ibu Devi. Selamat siang, Bu Devi. Atau Bu Devi telah duluan makan siang? Halo, Bu Devi Lusiria. Oke, mungkin ada kendala. Lanjut, kita lanjut. Oke, berikutnya. Oke. Haha, nih. Coba Bapak Ibu yang menuliskan mengajar mahasiswa dengan motivasi dan dengan hati. Ayo. Siapa yang nulis itu? Komentarnya siapa? Bapak Ibu, izin? Itu komentar siapa? Mengajar mahasiswa dengan motivasi dan hati. Ini masih anonim, silakan. Ini pendapat siapa? Atau sudah lupa dengan pendapatnya? Mohon maaf, itu dari saya Fri Dirga, Pak Dian. Pak Fri, ya, mengajar dengan hati. Seperti apa konkretnya mengajar dengan hati, Pak Fri? Dengan, ya, seperti yang Pak Dian mencontohkan dari Bu Nur Farhanah tadi, Bu Pak Dian. Ya, dengan pertama mungkin dari perilaku yang tampak ya, bisa jadi dengan berapi-api, kemudian dengan tadi lagi rapat, jadi nggak bisa terlalu fokus. Oke, siap.
Ya, Pak Dian. Mengajar dengan hati tentunya mengajar dengan segenap jiwa raga gitu ya. Jadi artinya well prepared ya, dengan persiapan yang bagus ya. Saya ingin ke Pak Wahyu. Selamat siang Pak Wahyu. Mudah-mudahan Pak Wahyu masih bersama kita. Pak Wahyu. Pak Wahyu, selamat siang. Halo, Pak Wahyu. Pak Wahyu. Oke. Pak Wahyu. Oke. Sekarang Ibu Frisca. Bu Frisca, selamat siang. Ya, siang, Pak. Ya. Saya menjadi tersadar. Aduh. Bombastis ya. Ternyata sudah terlalu lama tidak melakukan apersepsi dan motivasi di awal pembelajaran. Kok bisa? Kenapa bisa Ibu? Saking menggebu-gebu materinya ya. Gimana? Coba cerita Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di Zoom ini. Setelah mengikuti kegiatan atau pemberian materi oleh Pak Dion, tersadar gitu Pak, ternyata beberapa semester belakangan ini itu fokusnya adalah bagaimana materi perkuliahan itu bisa sampai ke mahasiswa gitu ya, dengan SKS yang limit, kemudian jaringan, karena kita kan perkuliahannya 2 tahun belakangan ini kan online ya Pak ya. Yeah. Jadi mahasiswa kan banyak terkendala jaringan, sehingga waktu misalnya masuk jam 7 itu jadinya jam 7.30, banyak waktu terkendala di proses penyambungan perangkat para mahasiswa. Jadi nggak ada kesempatan untuk melakukan persepsi dan motivasi lagi Pak, langsung misalnya diskusi kelompok atau problem solving, beri kasus sudah gitu aja. Jadi ketika mendapatkan materi ini jadi tersadar ya sudah lama gitu Pak. Oh, iya. Sudah lama tidak melakukan itu. Oke. Dan berikutnya akan mencoba melakukannya kembali. Ya, mudah-mudahan karena kan sekarang juga sudah mulai blended learning lagi ya Pak, ada sesi luring sama daringnya, jadi mudah-mudahan lebih bisa. Oke. Pertanyaan Pak Dion. Ya, menurut Ibu Frisca itu penting nggak? Penting, sangat penting. Sangat penting. Karena kan kalau first impression itu kan menentukan untuk tahap berikutnya ya Pak. Yes. Jadi kalau di awal udah semangat, udah diberikan motivasi, kayaknya lebih sama kayak tadi ya, ketika mendapatkan kesempatan menjadi mahasiswanya Pak Wery sama Bu Eva, Ibu Nur Farhana, itu terasa oh iya ya kalau diberikan semangat di awal tuh kayaknya lebih semangat lagi gitu untuk ke tahapan berikutnya. Tapi kalau mungkin langsung ke materi ya materi lagi mungkin gitu ya Pak ya. Sehingga terima kasih banyak Pak Dion untuk penyadaran ini gitu ya Pak. Penyadaran. Oke, makasih Bu Frisca ya. Memang kadang-kadang ya tuntutan kurikulum kadang membuat kita harus berpacu dengan waktu ya. Namun tentu di aspek lain kalau kita melihat aspek pedagogisnya gitu ya, bahwa orang akan memiliki hasil belajar lebih bagus kalau mereka itu siap, lebih siap ya, jadi lebih siap. Jadi kalau teori teori kognitif itu kan ada skema ya, jadi sesuatu yang baru itu akan mudah diterima ya, equilibrium, proses akomodasi itu akan lebih cepat terjadi kalau mereka dipersiapkan dengan lebih bagus. Jadi perlu pemanasan dulu, penyiapan dulu gitu ya. Kemudian orang akan belajar lebih bagus kalau dalam kondisi yang nyaman. Nah, itu pentingnya orientasi. Jadi kalau anak kita masih kerasa kerusuk, kita masuk pembelajaran, nah itu enggak mubazir kita bicara ya, karena mereka belum fokus gitu. Jadi enggak apa-apa ibu alokasikan waktu beberapa menit untuk menunggu. Enggak apa-apa, menunggu anak yang barangkali terlambat, menunggu anak yang sedang buka-buka tas gitu ya, masih sibuk dengan HP, enggak apa-apa, tunggu. Ya kadang-kadang kasih saja, Ananda semuanya, Bapak kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikan semua agenda pribadi. Habis 2 menit, semua harus fokus ke pembelajaran. Tidak apa-apa. Kita santai dan tidak boleh memberikan energi negatif pagi-pagi itu ya. Dalam membuka kelas itu melihat kelas yang hancur, yang berantakan kita marah-marah, jangan. Satu lagi Bapak dan Ibu, orang itu akan bisa bekerja optimal, belajar dengan baik kalau dia merasa nyaman. Lalu kebutuhan pokoknya terpenuhi. Nah, ini kan teori Maslow ya.
Jadi makanya Bapak Ibu kalau ngajar pagi, itu enggak apa-apa ditanya, ada yang belum sarapan, itu kenapa pucat sekali wajahnya, Wery? Wah, gitu contohnya ya. Oh ya, belum sarapan, Pak. Ah, kamu boleh. Bapak kasih waktu 10 menit untuk sarapan. Ya, nggak apa-apa. Daripada dipaksa anak belajar dan kondisi lapar. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan teorinya Maslow ya. Jadi terpenuhi dulu kebutuhan pokoknya, rasa aman, pangannya ada. Itu. Makanya suasana lingkungan belajar yang kondusif itu sangat penting. Kalau tidak, orang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Jadi boro-boro orang lapar disuruh belajar. Nggak bisa. Laparnya dulu yang diatasi, baru belajarnya gitu. Boro-boro orang merasa tertekan, disuruh belajar, ya nggak bisa. Nyamankan dulu dia, baru dia bisa belajar. Nah, barangkali ini landasan-landasan teori pedagogis seperti ini, kita semua tentu harus terus belajar, terus baca, terus diskusi, terus cari. Sehingga kita sebagai pendidik benar-benar mampu membelajarkan mahasiswa kita. Ingat, bukan sebatas transfer of knowledge, tapi kita adalah membelajarkan. Dan belajar adalah hak mahasiswa, tugas dosen membuat mereka belajar. Oke, terima kasih. Lanjut Bapak dan Ibu, itu tadi Padlet ya, silakan dipahami saja, dipelajari mandiri. Kalau tertarik menggunakannya untuk kelas virtualnya, silakan saja, enggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa juga berkunjung ke channelnya Pak Dion di Novrion UNP ya, itu banyak sekali video-video pembelajaran, semoga bermanfaat ya buat kita semuanya. Oke, ini kita udah sampai di sesi yang terakhir ya. Di sesi terakhir ini Bapak dan Ibu kita telah membahas banyak tentang pembelajaran praktik e-learning ya, e-learning. Tadi kita daring sinkron, sekarang daring asinkron sedikit ya. Bapak dan Ibu, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak dan Ibu. Oke. Kalau kita menggunakan daring asinkron, berarti kita membelajarkan, menata pembelajaran melalui sebuah LMS, Learning Management System. Ini contoh LMS yang digunakan di Universitas Negeri Padang. Nah, Bapak Ibu yang punya mata kuliah dengan LMS, maka tadi harus ingat tadi. Jadi kalau teaching presence, social presence, cognitive presence, itu harus ada, walaupun melalui LMS. Kalau daring sinkron, ini kan kita langsung ini. Kalau ada anak yang tidak melihat kita, kita langsung bilang, hey, tolong kamera on, tolong, bisa. Tapi kalau yang daring asinkron, maka tatanan, setting, desain, instruksional kita melalui LMS ini, tetap harus memperhatikan teaching, kognitif, dan social presence. Bagaimana caranya yang pertama? Bapak dan Ibu, ini tips sederhana saja. Biasakanlah membuat kartu mata kuliah masing-masing. Jadi, pada bagian pengantar perkuliahan, letakkanlah kartu kuliah pengantar kewirausahaan dosen, dan cantumkanlah nomor WA Bapak dan Ibu, serta email yang bisa dihubungi. Bapak Ibu, untuk penilaian ke depan untuk LMS, apalagi Bapak Ibu yang aktif di SPADA ya, atau di ICE Institute, ini wajib. Jadi kalau nanti tidak ada nomor WA dicantumkan oleh dosen di LMS, itu akan mengurangi nilai Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan saya juga seorang kurator untuk ICE Institute ya, jadi kita melihat bagaimana dosen-dosen yang akan mengupload mata kuliah di ICE Institute ya harus salah satunya adalah mencantumkan nomor WA dan email mahasiswa, email dosennya agar terkoneksi. Nah, ini contohnya kita membangun social presence. Oh, ternyata Bapak itu mau membagi WA-nya. Nah, artinya responnya itu artinya kita membuka diri untuk mahasiswa kita. Nah, ini satu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau kita ingin kenal dengan mahasiswa, maka kenalkan diri kita dulu. Maka buatlah CV sederhana dan mintalah mereka membuat CV yang sama. Ya, pengumpulan CV mahasiswa, mintalah mereka membuat CV yang sama. Kenapa? Agar kita paham dengan siapa kita akan berhadapan, ya. Dan ini silakan atur berikutnya LMS kita agar menarik. Nah, terakhir Bapak Ibu sebagai tugas penutup, saya ingin Bapak Ibu membuat sebuah CV pakai Canva saja. Ya, pakai Canva paling butuh waktu 10 menit ya. Dan nanti CV itu diunggah di tugas LMS Pekerti. Nah, di tugas LMS Pekerti,
dan itu akan menjadi tugas sesi kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Nah, sekarang masih ada 8 menit lagi. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu Bapak Ibu membuat CV sederhana di Canva seperti ini saja. Mungkin nama, gelar, jabatan akademik, kemudian mungkin capaian terbaik, biar mahasiswa bisa terinspirasi dengan capaian-capaian Bapak, sertifikat atau short course yang pernah Bapak Ibu ikuti, silakan saja, pekerjaan dan nomor kontaknya. Minimal itu yang barangkali bisa kita diskusikan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Bapak Ibu silakan bekerja. Saya tunggu CV Canva-nya dan langsung diunggah di tugas e-learning faculty kita. Silakan Bapak Ibu kalau sudah jelas, lanjut bekerja. Dengan demikian materi kita hari ini selesai. Tepat pukul 12.15 kita akan tutup. Maka Bapak Ibu silakan kerjakan CV Canva-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, ini kebiasaan sebelum kita tutup kita foto bersama dulu ya bukti hadirnya. Oke, Pak, slide-nya ada, boleh nanti Pak kirim ya. Bapak Ibu, kita bersiap untuk foto dulu. Pak Fridirga bisa diterangkan wajahnya sedikit. Udah full Pak, enggak bisa. Bisa berputar sedikit karena kami hanya melihat kegelapan ya. Nah, udah lumayan ya. Oke. Kepada Ibu ya, dalam hitungan 3 mohon bilang mangga ya, mangga gitu ya. Siap? 1, 2, 3, mangga. Mangga. Oke. Terima kasih. Silakan saya tunggu CV Canva-nya yang akan ditaruh di LMS-nya. Terima kasih. Demikian Pak Yosef, kita tunggu 6 menit lagi ya, sesuai dengan jadwal untuk kiriman CV-nya. Kembalikan ke Pak Yosef. Oke, terima kasih Pak Dian. Bapak dan Ibu. Tadi ini cocoknya sesi siang, ya, supaya tidak ngantuk. Nah, tapi supaya diharapkan nanti Bapak Ibu nggak ngantuk juga. Nanti sesi dari Pak Adri. Bapak Ibu, nomor kontak Pak Dion ada, seperti yang beliau sampaikan tadi. Kalau memang ingin berlanjut ini, ya, beliau ini motivator kita sebenarnya ya dalam public speaking. Pak Dion. Ya Pak Yosef. Terima kasih banyak. Ya. Zoom-nya kita istirahatkan dulu karena memang di sini sedang azan kayaknya. Betul, makanya saya kasih tugas saja karena azan nggak enak kita ngomongin. Jadi langsung ke virtual class saja. Boleh, langsung. Udah boleh live, nah Bapak silakan. Baik Bapak Ibu, kita tutup ya. Nanti nyambung lagi di sesi siang dengan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk Zoom-nya apakah live meeting atau didiamkan saja begitu? Boleh Pak, boleh live, boleh diam saja Bu, terserah Ibu saja. Ya. Oh baik, nanti kumpul lagi jam 1 berarti ya Pak? Sesuai dengan jadwal Ibu ya. Terima kasih Pak. Ibu.